contoh orang yang tidak sekolah tapi mencapai jabatan yang tinggi yaitu Menteri Luar Negeri itu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu tidak sekolah tapi bisa menguasai 7 bahasa asing dengan belajar sendiri. Itu bisa kita contoh bahwa dengan membaca sendiri itu bisa mengembangkan kedirian kita secara optimal. Sebaliknya kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membaca yang tidak penting, itu sayang sekali waktunya. Kelihatannya membaca tapi kita tidak mendapat apa-apa, cuma mendapat sampah-sampah saja yang masuk ke otak kita. Ya. Nah, tadi ada yang bilang setelah membaca tiba-tiba merasa kembung dan kenyang dan adem. Itu saya kira bisa seperti itu. Seperti saya ketika membaca tadi novel Indonesia, saya baca semuanya loh, novelnya Pramudia saya baca, novelnya Arwendo Atmowiloto saya baca, Terelie saya baca, Pramudia Anantatur yang dituduh komunis saya juga baca habis. Rasanya kenyang kok, telah mendapat sesuatu dari membaca buku ini, telah mendapat sesuatu. Bahkan saya juga membaca cerita yang amat sengit, bahasa Jawa lagi, mungkin masih bisa dicari di barang-barang bekas. Penulisnya namanya Ani Asmara. Itu orang Jogja tapi telah keturunan Rawalo sini. Yang menetap di Jogja dan sudah tidak bisa ngomong bahasa masa, tadi ngomongnya Bandek Soloan. Judul novelnya sangat romantis, Anteping Katresnan, salah satunya Anteping Katresnan. Cengennya por, lagi cengen ya. Jadi ada orang saling jatuh cinta tapi dilarang orang tuanya, kemudian si laki-laki mengembara mendarat di Batu Raden, dia menjadi pelukis di Batu Raden, dan suatu saat dia mendengar suara anak kecil menangis. Ketika ditengok ternyata itu pacarnya yang di Jogja itu kan novel yang serba kebetulan kayak gitu kan ya apa, tapi yang kayak gitu pun menurut saya baik juga dibaca untuk mengembangkan pengetahuan, untuk mengetahui posisi kita itu di mana, apa masih di pinggir, apa sudah masuk ke lingkaran pengarang, atau masih di luar itu kita jadi tahu. Artinya memang kita harus menjadi pembaca lebih dulu sebelum menjadi pengarang. Mustahil menjadi pengarang kalau tidak mau jadi pembaca yang rasus ya, yang semuanya dibaca. Dulu saya SMA sering kalau musim libur itu sengaja lari ke Jakarta, ke pasar Ramas. Di sana ada pasar buku bekas dan saya memuaskan hati memilih buku-buku bekas di sana. Yang saya ingat menemukan 2 buku yang sangat berkesan sampai sekarang, yaitu Don Quixote de la Mancha, itu sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua Tortilla Fred, Dataran Tortilla, pengarangnya John Steinbeck, itu pemenang Nobel kesusastraan. Jadi sangat aman, SMK Muhammad Semarang. Nah, ini saya ingin mengusulkan sesuatu yang nyata. Saya pernah berkunjung ke Sumatera Barat, ke sebuah SMA negeri di kota yang tidak terlalu besar, dan ternyata di SMA itu punya penerbitan.
Kalau SMA Jatinangor menyebutkan bulanan berisi terserah diisi apa, cerita pendek atau artikel pendek atau puisi, tetapi itu penting sekali untuk mengasah atau untuk memulai masuk ke dunia tulisan. Sekarang itu gampang banget untuk menerbitkan buku, itu nggak kayak zaman saya buku. Sekarang semua orang bisa jadi penerbit. Di sini ada Mas Rahmat, Mbak Iko, itu penerbit itu seneng banget itu kalau dikasih naskah untuk diterbitkan. Jadi Mas Indra ya di sini. Segera membuat karya yang dibukukan itu nanti akan mendorong jiwa kita itu terus menulis. Dulu saya ketika pertama kali melihat nama saya dicetak dalam cover sebuah buku, rasanya itu gemergel, ketik gemergel. Rasanya, oh ternyata saya ada, ternyata saya eksis. Jadi betul saya menulis, maka saya ada. Kalau saya tidak menulis, berarti saya tidak. Jadi untuk anak SMA silakan dibicarakan dengan sekolah, dengan para guru bahasa Indonesia untuk mencoba membuat penerbitan sederhana saja untuk menampung karya-karya para murid dan para gurunya. Jadi kita tidak hanya berteori kalau masyarakat, kan kita ini dalam memberikan pelajaran bahasa Indonesia menurut saya salah. Tapi kalau sudah salah gaya, jadi pelajaran bahasa Indonesia itu mainstream ya, alur utamanya mesti pelajaran sastra, bukan sisipan awalan, akhiran, pari-pari bahasa itu udah masalah dulu itu. Jadi kalau mau memberi pelajaran pada SMP sekarang itu kasih buku bacaan sastra, nanti dia suruh bikin catatan apa yang mau dibaca, apa isinya, itu lebih mengenal, lebih berbekas pelajaran bahasa Indonesia yang ada. Saya sudah mengusulkan ini sudah agak lama, tapi usulan dari orang sudah ini ada pertemuan yang datang, Bu Bakis diusulkan kepada dengan Pak Jajar jadi pelajaran bahasa Indonesia itu harus dimulai dengan memberikan pelajaran sastra Indonesia, bukan tata bahasa. Jadi kita nanti kalau begitu caranya kita nanti mendapatkan taman-taman paparan SMP, SMA sudah bisa mungkin cerita pendek. Apa cerita pendek harus berapa halaman? Ya tidak mutlak seperti itu. Saya yang lama memegang rubrik kebudayaan di beberapa orang itu ukuran saya kalau untuk terbit di koran itu 4 halaman sudah cukup. Kalau nanti ada kelebihan ruang, kita bisa memuat cerpen yang 5 halaman, tapi tidak mutlak. Cerita pendek panjangnya tidak mutlak. Kalau kamu susah dalam proses belajar, malah bikinlah cerita pendek 1 halaman. Yang penting berurut dan selesai, itu yang jelas, struktur jelas. Kalau sudah mahir, tambah menjadi 2, tambah menjadi 3, lalu sampai standar cerita pendek yang kurang lebih 4 sampai 5. Tidak ada kurang mutlak. Anak perempuan biasanya senang nulis cerita pendeknya. Ada bahasa yang cocok untuk mereka. Ini jadinya begini. Dalam lintasan cinta,
semua orang menjadi pengarang. Betul. Pengalaman. Dalam lintasan cinta, semua orang menjadi pengarang. Nah, terutama dalam situasi yang mendayu-dayu itu, kosakata korban mentunah. Saat-saat itu kenapa tidak dimanfaatkan? Ya nggak apa-apa, di situ nggak apa-apa. Itu juga hak ya. Jadi nanti kan berkembang. Berkembang juga jangan lupa siksa yang mahal siksa itu misalnya Ramayana itu percikan cinta sama Rama bisa menjadi legenda yang besar mendunia seperti itu. Jadi apapun konflik cinta tidak akan habis untuk menjadi cinta. Silakan, tidak ada larangan. Yang kita suka itu saya tidak setuju. Nah, toh nanti orang berkembang. Kalau sudah 50 kali bisa cinta kan akan bertanya sendiri, masa misalnya cinta dulu, lalu persoalan perut bagaimana, persoalan negara bagaimana, persoalan nanti akan berkembang. Tapi sebagai awal menjadi penulis lalu menjadi cintai tidak salah. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk beliau.